Halo bosku, balik saya Timothy di sini. Selamat datang di channel Timothy AG Jog. Nah, hari ini saya akan mengulas atau membahas tentang Innova diesel tipe G 2013. Nah, kebetulan mobil ini kemarin udah dimodifikasi di interiornya di AG Jog Serpong. Nah, kebetulan nih Innova ini customer kami titip jual untuk Innova ini karena memang lagi ganti ke sebuah Innova Reborn. Jadi Innova ini mau dijual. Ini adalah Innova G Matic 2012. Nah, nanti saya akan review dan saya akan jelasin mendetail tentang kondisi mobil Innova ini. Dan ini kebetulan mau dijualnya bukan karena kondisi rusak ya, karena saya tahu sendiri ini habis servis besar di Toyota juga, habis 19 juta. Itu karena memang banyak banget yang peremajaan. Jadi mobil ini tuh sebenarnya bisa dibilang siap pakai. Jadi kalian tinggal gas rem aja gitu ya, sama kopling, karena ini mobil manual. Nah, nanti kita akan bahas mendalam tentang modifikasinya apa aja dan juga kondisi mobil ini sebelum dijual seperti apa. Nah, jadi customer saya itu emang tinggal di daerah Serpong. Jadi ini memang atas nama pertama, jadi atas nama pribadi dan pertama. Jadi belum pernah balik nama. Itu atas nama pribadi lokasi Serpong. Jadi platnya ini adalah plat Tangerang. Nah, kondisinya ini mobil ini kemarin sudah dilakukan keramik coating di AG Jog, cuma memang ada sedikit jamur-jamur. Jadi kalau misal kalian tuh habis keramik mobil itu jangan berharap mobil kalian tuh anti jamur ya, tetap aja bisa berjamur, tapi biasanya kalau berjamur dia nggak sampai ke dalam cecetnya. Nah, ini adalah original yang 2013, karena kalau misal upgradean itu biasanya di sini tuh jarang ada yang warnanya silver. Kalau ada itu pasti juga upgradeannya yang original punya ya, karena kebanyakan yang beredar itu grillnya yang 2013 itu di sininya warnanya chrome. Lalu untuk membedakan ini original atau enggak, itu bisa dilihat dari sini ya. Nah, biasanya kalau original itu dalamnya tuh masih ada karetnya kayak gini ya. Dan ini rapi gitu, maksudnya gap-gapnya ini ya jaraknya tuh dari ujung ke ujung sama. Nah, biasanya kalau seperti ini itu kalau nggak original itu biasanya ininya tuh gap-gapnya kayak naik turun atau gelombang-gelombang gitu ya. Lalu kan bisa lihat di sini kondisi mobilnya ini gap-gapnya masih. Memang Innova ini kalian pikir kalau gapnya kayak gini mungkin mobilnya bekas apa gitu ya. Tapi memang ini original gitu. Maksudnya original pun gapnya gede banget untuk Innova ya. Terutama di bagian kap mesin. Lalu di sini, nah ini gapnya memang cukup besar. Nah, ini kemarin di AG Jog sendiri kita lakukan repair bumper, kalau nggak salah di sini sama sini ya. Nah, karena kemarin sempat dibawa ke body repair tapi catnya belang. Nah, kita udah catin sesuai dengan originalnya dan warnanya sama. Kan bisa lihat tuh gapnya, warna antara dengan fender tuh sama. Seperti itu. Nah, lalu untuk di bagian lampunya, ini bolamnya udah kita ganti menggunakan LED. Nanti saya nyalain ya. Nah, ini LED yang pasangin kita juga warnanya putih. Jadi kayak udah terang banget gitu ya warnanya. Kalau nggak salah yang bawah juga fog lamp kita udah pasangin juga.
Nah, ini juga kita udah pasangin juga, jadi lampunya udah full LED. Sebenarnya kalau dibilang LED itu murah ya nggak juga, karena kita kan yang LED ini tuh kita kalau jual ke pasaran tuh sekitar 800.000, 750.000 sampai 800.000. Jadi total untuk upgrade LED sendiri itu udah menghabiskan sekitar 1,5 sampai 1,6 juta. Lalu kalau di sini kalian bisa lihat, kalau misal yang originalnya biasanya di sini kayak udah menguning ya. Nah, itu kemarin kita udah cat warna silver di sininya. Nah, jadi dia udah kayak back to original, dan ini side body molding ini originalnya punya Toyota. Nah, kalau misal ini pernah diganti, itu biasanya gap-gapnya ini dia nggak bisa presisi, di ujung-ujung tuh agak mengkap gitu ya. Ini original, memang dari Toyotanya. Nah, kita kemarin hanya restorasi aja gitu. Dan ini kalau misal kalian beli baru original, itu harganya kalau nggak salah 1,5 apa 2 juta ya, lumayan. Jadi kalau misal kalian dapat mobil yang dalam kondisinya ini bagus, itu sangat oke sekali. Nah, lalu kaca filmnya ini juga udah kita ganti semua kemarin. Ini menggunakan kalau nggak salah 3M ya, 3M. Tapi saya agak lupa, kalau nggak salah yang depan itu crystalline apa ya. Nah ya benar tuh, yang depan crystalline, yang samping belakang dia pakai black beauty. Jadi tampilannya tuh gelap, elegan. Kalau nggak salah ini 60%, ini 80%, yang depan itu 40%. Jadi yang depan ini tolak panasnya bagus, dan ini kondisinya masih sangat min banget, karena pasang kaca film mungkin sekitar 4-5 bulan yang lalu, jadi tolak panasnya masih sangat cakep sekali. Nah, sekarang kita lihat di bagian gap daripada body-bodinya, itu kan bisa lihat di sini ya, walaupun ini ada bare-bare sedikit, tapi untuk gapnya ini masih rata semua ya. Kita bisa lihat masih rata semua, Nah, di bagian belakang sendiri ini originalnya. Nah, ini original, ini gap-gapnya juga masih kencang semua ya. Di sini juga kencang. Di sini ini gap-gapnya masih, jarak gapnya tuh kayak masih sama semua di sini. Tuh masih rata semua. Nah, kita buka ke bagian kap mesin. Nah, di bagian kap mesin, maaf agak sedikit kotor. Ini untuk Innova diesel yang tipe G, itu memang dia belum dapat cover D4D. Jadi itu wajar. Nah, biasanya kalau mobil udah jalan yang sampai jauh banget gitu ya, 100 ribuan, mungkin 200.000, 300.000, itu biasanya ininya udah kuning banget. Nah, ini menurut saya kuningnya masih, dia udah kuning, itu nandain bahwa mobil ini udah jalan 80.000 km ke atas. Nah, ini memang mobil ini udah jalan 102, atau nanti kita cek langsung lah kilometernya berapa. Tapi menurut saya untuk jalan 80.000 ke atas, ini memang udah sangat kuning. Udah cukup kuning gitu, dan itu nggak terlalu berlebihan. Nah, kalau misal putih, itu malah mungkin kalian wajib curiga ya. Jadi ini kenapa ininya putih gitu ya? Karena kalau misal putih itu berarti baru di refresh, baru diganti, dan kalau diganti itu penyebabnya kenapa kita kan nggak tahu, mungkin bekas accident atau apa. Kalau ini memang kelihatan original banget, dan di sininya itu ini kotor. Nah, which is kotor itu menurut saya salah satu hal yang positif juga, karena kalau misal di sini terlalu bersih dan sangat mengkilap, itu berarti ada beberapa yang sudah di repair. Nah, ini kelihatan catnya masih original, jadi tingkat kotornya ini ya, di bagian kap mesin, seluruh kap mesin di sini sampai sini, itu tingkat kotornya tuh rata, sama. Nah, itu berarti mobil ini memang nggak pernah terjadi accident gitu. Kecuali ada satu titik yang sangat mengkilap, satu titik yang sangat bersih, itu mungkin bisa menjadi pertanyaan. Nah, jadi kayak misal di baut-baut seperti ini kan bisa lihat nih. Nah, ini adalah ciri-ciri baut yang nggak pernah dibongkar ya. Tuh, seperti itu. Nah, baut-bautnya tuh nggak lecet sama sekali gitu. Kan bisa lihat tuh di bawah-bawah situ baut-baut, bahkan ini kayak sampai biru-biru gini. Ini malah berarti masih original ya, seperti itu. Nah, ini juga nggak bersih-bersih amat, tuh masih agak kotor-kotor. Itu justru malah menandakan mobil ini masih saat original. Nah, habis ini kita cek ke bagian mesinnya. Nah, dari segi suara juga kan bisa dengerin ya. Ini suaranya masih nyaring banget. Dan juga kalau misal mobil Innova, cara ngeceknya itu cukup mudah.
itu sebenarnya kalian nggak perlu buka di sini, itu kalian bisa buka di sini aja nih. Nah, biasanya itu mobil diesel yang udah turbo ini tetap ada asapnya. Itu biasa kalau udah ada asapnya, itu menurut pengalaman saya kalau olinya itu udah mulai jalan mungkin 5.000 ke atas, itu udah mulai agak berasap kalau pakai oli yang bukan sintetik. Tapi kalau pakai oli sintetik biasanya tuh nggak ada asapnya. Nah, cara mengecekkannya adalah kalau lihat di sini udah nggak ada asap, lalu kita taruh di sini tangan kita. Nah, itu ada percikan oli atau enggak. Nah, ini kebetulan nggak ada percikan oli, jadi sudah bisa dipastikan mesin ini sangat sehat. Nah, lalu kalau udah ngomong-ngomong tentang mesin segala macam, biasanya kalau untuk Innova yang udah 80.000 km ke atas, 100.000, itu yang seringkali kita mesti cek adalah di bagian alternatornya. Biasanya kalau alternator itu sampai problem, itu biasanya karena salah satunya akinya digedein atau dipasangin macam-macam ya. Jadi kayak pasangin audio segala macam yang overload gitu bebannya, sehingga harus pakai aki yang lebih besar. Nah, itu aki yang lebih besar itu membutuhkan arus daripada alternator yang lebih besar. Maka dari itu kalau misal modifikasi kayak misal kalian pasang macam-macam, lebih baik kalian gedein juga alternatornya. Karena kemarin ada case di mana mobil customer kita itu pasang audio segala macam, which is itu bagus untuk modifikasi, untuk kenyamanan. Akinya mungkin agak digedein. Nah, akhirnya alternatornya mungkin pas umur juga, jadi pas kerjanya agak keras dia juga jadi error gitu. Jadi kalau kondisi standar seperti ini biasanya dia punya umur alternator dan aki yang cukup panjang. Nah, lalu ini akinya ini dia menggunakan GS Hybrid ya. Ini kan bisa lihat ya, ini sangat baru ya. Jadi tanggal 14 bulan 4 2022. Berarti kondisi sekarang ini aki ini baru 2 bulan. Jadi kalau kalian pakai paling nggak aki ini masih bisa bertahan sampai ya 2-3 tahun lah ya. Kalau misal kalian sering ngecas ya mungkin aki ini bakalan lebih awet. Nah, lalu ini adalah mesin diesel yang dari Edu 3. Nah, itu soketnya 3, jadi ini memang asli 2013. Lalu ini masih original semua, belum ada modifikasi, belum ada remap, jadi full original daripada Toyota sampai di bagian kap mesinnya. Ini kalian bisa lihat. Nah, ini masih ada stiker-stikernya semua. Dan ini sileran-silerannya ini belum ada bekas repair sama sekali. Karena kalau misal mobil itu udah bekas repair, biasa silerannya ini tetap ada kelihatan bikinan tangan atau kondisinya malah bersih. Nah, lalu kita bahas tentang karet-karet pelipit kaca. Nah, biasanya kalau untuk Innova itu kalau udah lumayan lama pelipit kacanya itu rata-rata udah pada getas gitu ya. Jadi kayak bukan pecah getas, tapi kayak udah mulai mengering, kayak putih-putih gitu. Nah, ini udah kita ganti menggunakan yang chrome punya. Jadi dia modelnya dalamnya karet chrome. Nah, kalau misal kalian punya Innova lalu kalian udah getas dan kalian nggak cepet-cepet ganti, itu bisa jadi karet-karetnya ini malah bisa bikin baret kaca kalian. Maka dari itu kalian kalau punya kayak gini udah mulai waktu turun naik kaca power window itu mulai nggak bersih, itu kan bisa langsung ganti karet-karetnya. Lalu ini untuk talang air juga, karena original Innova itu biasanya udah pada kayak bule gitu ya, udah pada butek. Ini kita ganti juga punya slim, dan ini memang nggak mahal sih. Kalian beli di Tokped aja itu paling ya sekitar 200-an, 150 sampai 250. Nah, lalu untuk bagian cat kan bisa lihat ini catnya itu masih original kecuali bumper. Jadi kan bisa lihat nih di sini semua tone warnanya ini ya. Jadi sambungan warna itu kalau warna abu-abu ini tuh ngecatnya jujur agak sedikit susah. Warna-warna metalik ini, jadi kalau misal sambungan cat itu dia kurang, istilahnya nggak original, itu tetap kelihatan. Nah, ini jeruknya Toyota, kalian bisa lihat nih jeruknya. Memang Innova ini dia lumayan ngejeruk dan itu kelihatan banget di bagian kap mesin. Nah, lalu ini kan bisa lihat sambungan-sambungan catnya itu masih rapi semua, jadi masih original. Tinggal pakai paling bagian bumper aja yang kayak udah dicat ulang seperti itu. Kondisi velg dan kondisi ban, ini velgnya adalah ring 15. Nah, kebetulan untuk bannya dia udah pakai Yokohama Blue Earth. Ini ban mahal ya. Ini ban Yokohama Blue Earth itu kalau nggak salah mobil ini dulu ban ini dipakai oleh mobil Toyota Alphard atau Velfire. Originalnya itu dia ada beberapa tahun yang dia pakai Yokohama Blue Earth. Nah, ini
ukurannya masih standar, jadi dia pakai ukuran 205 55 R15. Jadi ini mobil ini memang bannya ini ring velgnya ini kecil, dan makanya mobil ini kalau dipakai itu empuk gitu ya, kayak mentul-mentul gitu ya, karena memang bannya itu tebel banget. Tapi memang kalau misalnya kalian udah remap mobil kalian, Innova kalian, itu menurut saya sih kalian wajib lebarin ban lagi, jangan pakai 205. Bisa kalian pakai 215 atau 225 supaya bannya itu tapaknya lebih lebar sehingga kok pengereman lebih enak. Kalau nggak salah ini ukurannya nggak standar ya. Seingat saya harusnya ukuran itu 195. Cuma ini 205. Untuk di bagian belakang kita review sedikit tentang di bagian bagasi. Itu biasanya kalau mobil Innova itu kan sebenarnya kan bukan mobil gaya-gayaan ya. Sebenarnya mobil ini itu adalah mobil untuk ngangkut penumpang dan ngangkut barang. Makanya namanya multi-purpose vehicle gitu. Jadi masa bisa ngangkut segala macam. Nah, maka dari itu saya nggak heran ketika ngelihat sebuah Innova kalau misalnya sering buat ngangkut barang itu kita bisa taunya dari sini. Nah, ini dia warna karpetnya ini kan kalau di sini itu sebenarnya bisa dibersihin. Tapi kalau di sini itu biasanya agak susah dibersihin karena dia bahannya bludru. Nah, biasanya kalau misal kondisinya itu kotor atau sering bawa barang waktu mobil ini dari baru sampai sekarang, itu di sini kayak udah hitam-hitam. Itu hampir pasti ya. Nah, lalu kalau misal mobil ini sering buka tutup dan sering pakai penumpang, kadang barang, penumpang, barang gitu. Jadi pemakaiannya loadnya luar biasa. Itu biasanya plastik-plastiknya di sini ini juga kotor. Bahkan baret-baret. Nah, kalian bisa lihat Innova saya aja baret-baret yang waktu itu ya. Ini masih mulus banget ya, masih celing gitu. Bahkan tali-talinya ini itu masih bersih sekali. Jadi kayak hampir pasti bagasi belakang itu nggak pernah dipakai untuk penumpang. Saya yakin banget. Kalau misal dipakai juga paling istilahnya jarang banget lah. Saya yakin ini karena ini bersih banget, kinclong banget, nggak ada baret-baret. Jadi ini hampir pasti mobil di belakang ini hampir nggak pernah kepake. Dan saya yakin banget untuk mobil ini itu shock belakangnya pasti jarang ganti karena nggak pernah keisi beban ya. Nah, lalu di sini ini tempat toolkit. Ini memang kalau di Serpong saingannya biasa Auto 2000 sama Plaza Toyota. Tapi memang sebelum Auto 2000 setahu saya memang ada ya Plaza Toyota ini di Serpong. Jadi ini kebanyakan saya juga beberapa kali servis di Plaza Toyota, pelayanannya juga baik dan helpful. Dan kita cari-cari spare part juga ramah lah ya untuk Plaza Toyota yang Gading Serpong ini. Nah, ini biasanya dalam satu set toolkit dia ada dongkrak, ada toolkit di sini seperti itu. Nah, ini seperti yang saya omongin tadi, itu sabuknya bersih ya. Tuh kotor cuma dikit doang di sini. Ini karena memang tempat stoppernya ini, cuma di sini bersih banget. Ini saya yakin hampir nggak pernah dipakai. Dan ini sangat bersih untuk ukuran mobil yang udah 2013 ke 2021 berarti 9 tahun. Nah, ini kayak masih sangat bersih walaupun ya kotor-kotor sedikit. Jadi mobil ini memang pemakaian pribadi, bukan yang kayak untuk ngaku-ngaku barang untuk dikerja keras seperti itu ya. Nah, ini juga di bagian door trimnya. Nah, ini juga biasa kalau Innova itu banyak banget baret-baret, tapi ini sih masih clean banget, masih bersih. Jadi hampir pasti kalau misal angkut barang-barang juga paling bawaan belanja aja nih di bagian belakang. Lalu di bagian belakang ini kita juga sebenarnya mobil ini udah dilakukan aplikasi Jokulit menggunakan microfiber premium, dan di bagian belakang ini udah kita tambahin namanya armrest. Jadi memang waktu owner yang modifikasi ini tuh sebenarnya agak ragu pengen dimodifikasi atau enggak karena memang udah mau ganti ribbon. Nah, ini kebetulan ribbonnya udah datang dan mobilnya nganggur di rumah, dan akhirnya udah dijual aja lah daripada mobilnya nganggur. Nah, ini mobil memang ownernya cerita ke saya sering pakainya tuh sendiri, jarang bareng sama keluarga, makanya di bagian belakang ini clean banget. Jadi kayak kalian bisa lihat di sini. Biasa kalau di sini kan bisa dibersihin nih, di detailing hilang. Tapi kalau untuk plafon, kalau dia udah kotor dan sering dibersihin, kotor dibersihin sampai mungkin 5 kali atau 6 kali, itu pasti plafonnya berbulu. Dan ini dia plafonnya masih nggak berbulu. Jadi bisa dibilang plafonnya ini di detailing hanya di AG jok aja waktu itu. Karena memang baru
plafonnya hampir bisa dibilang seperti baru ya, dan masih clean banget, semuanya bersih. Nah, itu lampu udah kita ganti putih. Memang di bagian sini kita ada modifikasi armrest, dan itu armrestnya kita modifikasi pakai Innova tipe V. Nah, supaya kelihatan original, ini kita pakai Innova tipe V, dan jok kulitnya udah kita ganti menggunakan microfiber Napa. Untuk karpet sendiri, kemarin juga udah kita ganti menggunakan karpet 7D. Ini warnanya krem. Ini juga apa? Ada lapis duanya. Motifnya diamond cut seperti itu. Dan karpet dasarnya ini masih dari baru ya. Jadi waktu dikerjain tempat kita, karpet dasar ini masih dari baru. Jadi kalau bisa dipastikan kalau kalian buka dalamnya, itu pasti clean punya. Jadi kayak hampir sedikit kotor banget lah dibanding dengan yang nggak pernah pakai karpet dasar. Jadi kalau karpet dasar itu selain untuk melindungi waktu kita pakai, juga menjaga kondisi karpet dalam kondisi yang baik setelah kita pakai bertahun-tahun juga, seperti itu. Nah, jadi ini sebenarnya ada modifikasi yang cukup simpel tapi lumayan ngefek. Itu di bagian sini yang tadinya tuh warna abu-abu. Nah, ini kita kembaliin ke silver originalnya supaya kelihatan tematik sama silver yang di bagian head unitnya. Jadi warna abu-abunya ini udah kita repaint atau kita cat ulang. Di bagian door trim juga udah kita lakukan retrim menggunakan microfiber Napa. Nah, yang menarik sebenarnya di bagian depannya. Di bagian depannya itu Innova itu punya kelemahan di sini ya. Itu kalau misal udah lama di sini itu warnanya jadi kayak berubah warna. Yang tadinya warna kayak gini, berubahnya tuh kayak agak orange gitu ya. Maka dari itu kita retrim menggunakan microfiber yang natura supaya nggak licin. Jadi ini udah kulit semua, dan di sini udah kita kulitin juga menggunakan kulit asli. Di sini juga udah kita retrim menggunakan kulit asli. Nah, di sini juga kan bisa lihat ini logo Toyotanya juga masih utuh. Biasanya kalau misal pakainya itu jorok ya, di sini termasuk saya kalau pakai jorok. Di sini itu sering udah pada ngelupas, apalagi kalau kena hand sanitizer seperti itu. Dan ini stikernya masih original, belum dikupas. Nah, kalian bisa lihat door trimnya ini clean. Jadi emang clean, nggak ada bekas-bekas parfum. Biasanya kalau Innova nggak tahu kenapa di sini tuh kayak banyak banget bekas-bekas parfum. Tapi kalau kalian pengen bersihin dashboard supaya bekas parfumnya hilang juga gampang. Kalian bawa ke AG Jok aja, kita catin, itu udah balik normal lagi. Nah, ini head unitnya. Ini udah kita ganti menggunakan Orca yang 4 GB. Nah, ini head unit ini bisa dibilang value-nya cukup oke ya. Jadi dia ada DVR, jadi kamera belakang itu dia berfungsi sebagai DVR juga. Nah, jadi head unit ini tuh dia punya RAM 4 GB, lalu memorinya tuh 64. Jadi biasa kalau udah kita pasang itu hampir jarang no komplain karena memori RAM-nya juga besar, memori juga gede, kalau bisa upgrade memory card. Jadi memang dia udah ada built-in untuk ini kamera depan dan kamera belakang. Nah, memang untuk suara pastinya mungkin dibanding kayak Pioneer atau mungkin brand-brand Kenwood pasti masih Alpine tuh masih di bawahnya. Tapi kalau untuk fitur dan fungsi ini udah sangat oke banget. Jadi udah sangat oke banget. Jadi dia udah ada DVR yang ada kamera depan dan belakang. Kamera depan dia untuk DVR, kamera yang belakang dia untuk kamera mundur dan DVR. Jadi udah cukup lengkap. Dan biasa problem daripada head unit Android ini adalah ketika kita connect WiFi lalu di updating dia nge-freeze atau ngeblank. Nah, itu biasanya kalian konekin aja WiFi-nya terus menerus. Biasanya setelah setengah jam atau 1 jam dia nyala kembali karena itu merupakan proses updating daripada Android-nya. Dan Android Orca ini itu memang sudah ada lagunya ya, karena kemarin ada yang habis pasang terus nanya-nanya juga itu, loh ini head unitnya bekas atau gimana? Karena di dalam udah ada lagunya gitu. Nah, memang head unit bawaan dari Android ini, nah memang sudah ada lagunya. Ya, ini lagunya ini, Beyond ini sama satu lagi entah lagu apalah. Pokoknya ini memang untuk ngetes ya. Jadi jangan berpikir kalau kalian habis pasang Orca, loh ini bekas ya gitu. Ada itunya, enggak, ini memang original seperti itu. Dan juga untuk head unit ini biasanya itu punya problem juga ketika kalian ganti ke head unit yang Android atau semua head unit universal, itu biasanya ada kupas kabel. Jadi kalau kalian nggak pengen ganti
nggak pengen kupas kabel, pasang originalnya lagi dan nggak usah ganti head unitnya. Itu udah paling bener. Tapi kalau kalian udah main audio kayak gini, tetap ada pengkupasan kabel. Contoh kayak misal nanti di RCA radio segala macam itu kan konektornya beda, itu tetap ada kupas-kupas kabel. Jadi jangan kaget kalau habis pasang kayak gini, kalau ketika kalian buka itu ternyata kupas kabel ya, memang gitu. Maka itu kita ngomongin di depan supaya kalian nggak kaget di belakang. Nah ini untuk setir juga udah kita ganti kulit asli, warnanya mirip ya, warna iguana gitu. Nah kan bisa lihat ini kilometernya 109.872 dan ini service recordnya semua di Toyota, karena memang yang punya ini semua service di Toyota. Nanti saya tunjukin juga mobil ini udah service berat apa aja di Toyota, nanti saya tunjukin nota-notanya semua seperti itu. Dan ini di bagian plafonnya masih mulus lus, jadi nggak berbulu sama sekali. Ini menandakan ini original banget ya bawaan dari Toyota, dan memang hanya dilakukan detailing paling sekali 2 kali. Karena kalau udah sering detailing ini pasti kayak udah buluan gitu ya, udah parah gitu. Nah lalu kalau misalkan mau ngecek di bagian Innova ini, biasanya kalau udah tahun-tahun segini, ini karet-karetnya ini udah mulai getas ya di sini ya. Nah di sini biasanya karetnya udah mulai getas, tapi ini masih bagus dan kayaknya ownernya udah ganti baru deh. Karena karetnya tuh kayak masih kenyal, masih oke semua. Nah lalu kalau misal kalian itu ngecek di sini ada bekas kena atau enggak, itu sebenarnya simpel kan, bisa lihat dari sini nih. Nah kan bisa lihat dari sini, itu biasanya di sini tuh ada bekas bukaan baut. Nah ini bautnya mulus. Nah ini bautnya masih sewarna cat. Nah ini kan lihat baut-bautnya semua masih sewarna cat, belum ada bekas bukaan, dan ini masih rapat semua ya. Jadi asumsinya ini masih original. Nah lalu ini buku servisnya. Nah ini salesnya nih masih ada gambarnya. Oh, service advisor. Nah ini di Auto Plaza Toyota atau 2000 dari beli baru. Lalu servis semua di sini. Sampai kemarin servis besar itu habisnya 19 juta. Itu juga di Toyota semua. Nah nanti namanya mobil manual itu biasanya lumayan mahal di bagian kopling-koplingnya, lalu dekrupnya, matahari itu memang harganya lumayan tinggi. Jadi kalau misal kalian dapat Innova dalam kondisi bekas, itu kalian biasa mesti wajib cek di bagian kopling sama mataharinya. Nah ini kebetulan udah diservis semua. Ini notanya. Nah ini saking servisnya itu lumayan banyak, itu notanya sampai kayak panjang gitu ya. Nah ini totalnya udah habis 19 juta 152 di bulan 10 2021. Jadi baru hampir setahun lah ya, 8 bulan udah servis besar di Toyota, dan ini udah lunas. Jadi jangan khawatir kalian kalau misal suatu saat beli mobil ini ditagih sama Toyota, lunas ya, udah lunas, paid. Nah ini apa aja yang udah diservis dari mobil ini. Nah jadi kalau misal kalian beli mobil ini, sebenarnya kalian tuh lifetime-nya masih panjang banget, karena di 100.000 memang udah saatnya servis besar ya. Jadi lifetime-nya tuh menurut saya kayak masih bakalan panjang banget, mungkin 100.000 lagi kali ya. Ini yang udah diservis adalah servis udah kalah. Ini kayaknya jasa ini. Flashing oli power steering, flashing radiator, servis AC, heavy service AC. Ini heavy service AC ini mungkin bongkar-bongkar ya. Lalu expansion valve ini juga diganti, ini part AC, ini filter AC diganti, flashing oli power steering, oli guard, dan oli mesin. Terus ini disc brake, cover clutch, ini mungkin kopling ya, bagian kopling, sampai lahar koplingnya juga diganti semua nih. Ini jasanya ya. Bushing stick transmisi, kondensor replace. Oh ini kondensornya juga ternyata udah diganti, jadi kondisi baru juga kondensornya. Pokoknya ini servisnya udah total banget di Toyota, jadi udah kayak seperti baru lagi. Karena ownernya waktu cerita ke saya, mobil ini tuh sebenarnya udah mau dijual, ganti ke ribbon, tapi begitu diservis 19 juta, rasanya baru lagi, akhirnya malah dimodif. Nah sekarang karena ribbonnya udah datang, terus mobilnya dijual. Mungkin ya namanya daripada mobil nganggur ya, jadi asal nganggur, udah dijualin aja. Lalu ini juga banyak ini GT boot yoke, terus sporing, bolam-bolam,
ini semua oil filter semua udah diganti, bearing juga udah. Nah ini untuk barangnya, ini kayaknya barangnya nih, oli, terus sampai itu juga wiper, oil filter semua diganti. Nah ini juga disc AC clutch ini menurut saya mungkin kampas kopling ya udah diganti juga, karena kemarin ceritanya memang koplingnya itu udah di refresh semua, jadi kalian pakai ini masih panjang banget, bisa 80 sampai 100.000 lagi. Nah ini juga udah diganti semua nih, ini leher kopling ya, ini udah diganti semua. Nah ini totalnya 19 juta. Nah jadi kalau misal kalian ngambil mobil ini sebenarnya tuh udah kalian pakai jalan jauh pun udah tenang, karena sampai kondensor AC-nya pun udah di replace original Toyota dalam kondisi baru. Mobil ini itu pajaknya itu sampai bulan 10 tahun 2022. Nah kalau misal ganti plat nomornya di bulan 10 2023, dan ini memang pajaknya itu masih sekitar 4 bulan. Nah untuk harga itu kalian nanti bisa WA aja ke nomor kita. Kenapa saya nggak sebutin harganya, karena takutnya orang yang nonton ini nanti tahun 2023, nanti nonton ini tahun 2025. Nah kan kita nggak tahu, siapa tahu harganya naik atau malah turun. Nah kan kita nggak tahu. Jadi ya ini nanti untuk harga kan bisa cek aja ke WA kita yang juga di semua, jelas harganya 200 ke atas. Karena kalau misal kalian beli mobil ini itu sangat oke. Sangat oke dalam artian gini, mungkin banyak orang yang jual sebuah Innova diesel manual, tapi nggak banyak orang yang transparansi tentang servis besarnya. Biasanya, oh ini habisin ganti ini, oh ini habis ini, buktinya mana? Nggak ada. Nah sedangkan kalau kalian beli mobil ini, ketika kalian jalan 10.000 km, lalu koplingnya jebol, kalian klaim ke Toyota aja bawa notanya. Karena biasa kalau kita pasang part di Toyota, itu dapat garansi 1-2 tahun. Jadi kan bawa nota ini aja kan bisa klaim ke seluruh Toyota nasional. Jadi kalian bawa mobil ini misal ke Jawa atau ke Surabaya atau ke Sumatera, ketika tiba-tiba koplingnya jebol lalu kondensornya rusak, itu kalian bisa klaim garansi spare part yang udah kalian pasang, bukan kalian pasang, yang ownernya pasang, yang kalian nikmati gitu. Jadi kalau misal kalian beli mobil ini, itu sebenarnya kalian seperti mau beli mobil baru. Jadi spare part yang udah dianalisa Toyota sudah diganti, lalu kalian dapat garansi. Kalau setahun sih mungkin kalian masih dapat garansi 4 bulan kalau misal kalian beli di bulan Juni ini. Tapi kalau misal kalian udah belinya di bulan 10 ya saya kurang tahu juga, tapi yang jelas original Toyota semua untuk spare partnya seperti itu. Nah, jadi kalau kalian berminat sama mobil Innova diesel manual, karena mobil diesel manual ini memang mobil yang nyaman dikendarain, dan saya cobain juga, udah cobain tuh kaki-kakinya masih enak, masih empuk. Kalau nggak salah shockbreakernya juga udah diganti kalau nggak salah ya, tapi kalau saya salah nanti dikoreksi aja kalau kalian ngecek mobilnya, karena naikannya tuh kayak masih stabil banget, dan memang pengeremannya tuh pakem banget karena memang ini masih standar, dan juga bagian rem udah di refresh semua seperti itu. Nah jadi kalau kalian berminat sama mobil ini, nanti hubungin aja ke nomor kita di Aki Jok Semarang atau Gading Serpong. Kalau kalian di luar kota, ya mungkin kalian bisa melihat sinematiknya. Tapi kalau kalian pengen lihat langsung mobil ini, lokasinya ada di Gading Serpong, Tangerang. Gading Serpongnya kota banget ya, maksudnya daerah-daerah Sumarekon gitu. Jadi daerah perumahan. Jadi kalau misal kalian mau berminat, silahkan cek aja, hubungin ke nomor kita. Nanti kalian bisa cek langsung mobilnya, kita bikin janjian. Atau kalian sekedar pengen cari informasi, ya kalian bisa nikmatin di konten-konten kita juga tentang Innova. Nah, jadi gitu bosku, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you bos.